ガガガガチャンコスリーヘッドスイーパームーンキャメラス Henshin. Lanjut, bahas Gachard karena lagi banyak update dari kemarin, tapi tentu ya bakalan Ana bahas teman-teman ya setiap minggu. Jadi bagaimanakah konklusi dari saga Zukyu Empire yang sudah berjalan sejak episode kemarin? Jadi mari kita bahas sekaligus dengan teori-teori yang ada di episode ini. Sebelum minggu depan akan langsung ada debut dari Kamen Rider Iron Gachard. Di akhir episode kemarin kita itu dikejutkan dengan Kloto yang menolak untuk kalah dan melakukan 2 mutasi penggabungan dengan 2 Kemi dan berubah menjadi Malgam yang lebih kuat. Jadi sepertinya ini tuh beda sama Lachesis yang waktu itu pakai Happy Clover sama Bambambu teman-teman ya. Itu kan si Bambambunya itu dipakein sebagai ornamen senjata. Nah kalau ini teman-teman ya, si Saber Liger-nya dan juga Kamantisnya itu bener-bener kayak fusion ya, bersatu ya. Jadi bentuk Malgamnya emang jadi nggak karuan. Ana kemarin juga sempat bilang berasa balik lagi kayak monster-monster di era Showa ya. Pas Ana cek, nama official dari Malgam si Kloto ini adalah Mantis Malgam Saber Tiger Mixtus. Ada Mixtusnya ya. Jadi bisa aja ini tuh dibilang Malgam paling kuat sejauh ini. Ya, Malgam terkuat sejauh ini loh ya. Jadi coba mau Ana breakdown faktor-faktornya. Pertama, dari Klotonya aja yang memang udah kuat guys ya. Jadi jago bela diri hanya dengan bentuk manusianya aja. Dan kedua, dia itu baru aja dapat kekuatan tambahan dari si Gurion. Biarkan emas menyelimutimu. Dan ketiga, ada 2 Kemi yang dipakai di sini sama si Kloto untuk berubah menjadi si Malgamnya. Apalagi Malgam-Malgam sekarang kan ya memang sudah level up ya, dimana base body mereka itu menjadi emas guys. Tapi sayang, lagi-lagi permainan durasi yang mempersingkat aksi dari si Malgam ini. Jadi dengan faktor-faktor yang udah Ana jabarkan tadi, ya jadi berasa kayak wasted banget aja gitu ya. Andai kata kalau monster macam gini munculnya itu di Heisei P1 atau 2 mungkin ya, baru kalahnya mungkin itu 3-4 episode lagi kali ya. Atau bisa aja monster-monster kuat macam gini tuh jadi debut form-form khusus seperti kayak super form dan lain-lain biar berasa lebih intimidated ya. Oke, seperti itu. Ya ternyata di sini Malgamnya ya memang kuat. Hotaro itu udah pakai Fire Gachard aja cuman di toel doang udah langsung ngaceleng teman-teman ya. Jadi jangan heran melihat bagian ini karena form terkuat itu udah harus di nerf ya. Kan untuk sekarang kan statusnya ya si Fire Gachard gitu terkuat ya. Udah harus di nerf ya. Karena minggu depan itu Iron Gachard sudah nongol. Jadi ya udah tau lah gerak-geriknya ya. Ternyata walaupun si Mas Bengkel itu dengan angkuhnya ya selalu bilang, oh ini tuh pertarungan gue katanya. Dan gue itu mau bergerak sendiri aja. Tapi di bagian fight ini surprisingly dia itu ngebantu nahan Malgamnya bareng si Majedo biar si Hotaro itu bisa Rider Kick. Tapi sayang Rider Kick-nya itu meleset karena si Kloto itu udah duluan loncat guys. Dan balik lagi ke Kemi Zukyu Empire ya. Ya ternyata memang benar soal tujuannya yang udah Ana bahas kemarin. Di sini tuh Mugen Tsukuyomi banget ya. Yaitu membuat semua orang berbahagia. Dimana dengan Zukyunnya ini dia itu bisa menyerap energi orang-orang lalu dikumpulkan dan dibuatlah sebuah bulan besar berbentuk hati yang berisi energi orang-orang yang diserap tadi ya. Jadi kita itu dikasih penggambarannya seperti apa. Jadi ketika tujuan si Zukyu Empire ini tuh tercapai, dimana dunia itu menjadi kelam dengan orang-orang yang udah kayak pada mau mati itu ya teman-teman ya. Jadi kayak udah lemes semua orang-orangnya dan tidak bertenaga. Tapi di suatu momen si bulan berbentuk hati sebagai core utamanya nih bisa dibilang ya. Dan lewat si Zukyu Empire juga yang memberikan Zukyunnya, orang-orang itu kembali berbahagia dan dipenuhi dengan rasa cinta. Jadi ini tuh kedamaian yang dimaksud sama si Zukyu Empire ya. Oke, perlu digarisbawahi kalau tujuan Zukyu Empire itu baik ya. Tapi caranya itu salah. Yang salah jelas karena dia itu menyedot energi si orang-orang. Itu salah banget ya. Tapi Zukyu Empire itu nggak tahu soal ini ya. Jadi dia itu nggak sadar teman-teman. Jadi hal ini terjadi karena sebelumnya Zukyu Empire itu bertemu dengan seorang wanita yang baru aja patah hati karena diputusin sama pacarnya yang bernama Yua. Jadi ini guess teman-teman ya. Jadi ketika si Yua itu bersedih dan Zukyu Empire itu memberi penghiburan dan juga ngasih Zukyunnya, si Yua pun langsung berbunga-bunga lagi, nggak patah hati lagi ya. Ya namanya juga Kemi teman-teman ya, dan dia itu punya hal magis seperti ini teman-teman. Jadi berakhir dengan si Yua yang ngomong, gua yakin lu itu bisa nyelamatin orang-orang kayak gua di seluruh dunia. Ya udah deh, udah dari situ makanya ada tujuan dari si Zukyu Empire ini yang kita lihat sekarang. Jadi kayak termotivasi gitulah si Zukyu Empire ya. Di satu sisi Yua juga kayak menyalahkan dirinya sendiri gitu karena ngomong seperti ini gitu ke si Zukyu Empire ya. Dan faktor lainnya, si gadis bernama Yua ini tuh emang semakin lemah dan juga lelah ya karena energinya itu tersedot terus setiap dekat dengan si Zukyu Empire. Tapi
dia itu nggak pernah ngomong. Biar nggak sakit hati itu si Keminya. Biar nggak sakit hati si Zukyu Empire, atau bisa dibilang tuh kayak menghancurkan impiannya, teman-teman. Makanya terjawab juga kan, kenapa si Zukyu Empire itu tiap ngasih Zukyun ke orang-orang, dia itu nggak tahu ya. Oh, ternyata aku tuh nyakitin mereka nih ya. Jadi orang yang bersangkutan itu energinya ternyata terserap juga di sini, gitu. Jadi menganggap dirinya melakukan perbuatan yang salah membuat si Zukyu Empire itu frustasi. Di momen ini kirain Ana bakalan berubah gitu ya, dia jadi Malgam yang kuat ya, yang bentuknya macam vampir gitu. Padahal ya bisa aja loh ya seperti itu ya. Ini juga diperlihatkan lewat si bulan hati yang retak itu teman-teman ya. Dan energinya itu mencar-mencar kemana-mana karena kondisi mental si Zukyu Empire ini tuh tidak stabil ya. Dan di sini muncullah form baru Gachard dengan menggabungkan dua kartu, yaitu Trikera dan juga Cachula. Jadinya itu Gachard Tricatcher ya. Tapi di sini wild mode munculnya. Jadi ya kayak laba-laba digabung sama dinosaurus gitu ya. Jadi laba-labanya kayak ada 3 tanduk Trikera gitu ya. Dimana di sini si Hotaru itu dapat mengeluarkan jaring laba-laba yang bisa melindungi dirinya dan juga teman-temannya dari pecahan-pecahan energi hati yang ngaceleng kemana-mana. Tapi momen ini tuh malah dimanfaatkan juga oleh Kloto ya. Jadi ini juga menjawab kenapa Kloto itu melindungi si Zukyu Empire di episode sebelumnya ya. Jadi ya Kloto pro banget soal tujuan Zukyu Empire itu yang menyerap banyak energi orang-orang dan membuat si bulan hati sebagai senternya. Karena ketika proses ini tuh selesai, si Zukyu Empire itu bisa menjadi Kemi yang paling kuat. Kan udah banyak energi orang-orang nih di dia ya. Wah, Kemi paling kuat nih ya. Dan saat si momen itu tiba, si Kloto ini tuh bakal menyerap si Zukyu Empire dan menjadikan si Kloto sendiri itu Malgam yang paling kuat. Tujuannya seperti itu. Buset juga ya. Kalau beneran jadi, Kloto mutasinya itu bisa pakai 3 Kemi berarti ya. Wah, gimana tuh ya. Jadi 2 Kemi aja plus faktor-faktor lainnya yang udah Ana sebutkan tadi tuh udah cukup kuat ya. Apalagi kalau misalkan ya goalsnya si Kloto ini juga yang memanfaatkan Zukyu Empire ini tercapai juga. Wah, gila sih ya. Dan langsung kita ke salah satu highlight di episode ini ya. Dimana muncul juga variasi form dari secondary rider di seri Gachard ini, yaitu Magedo yang berubah menjadi Kamen Rider Magedo Moon Cerberus. Jadi ini udah lumayan Ana tunggu-tunggu juga ya teman-teman ya, karena ya udah kesem-sem juga sama bentuknya. Jadi di sini tuh menggabungkan 2 kartu, yaitu Neminemun dan juga Yowa Cerberus. Dimana 2 kartu ini sebelumnya ada bentuk Malgamnya di episode-episode sebelumnya dan sudah dikalahkan juga ya. Ya keren lah form ini menurut Ana ya. Jadi keputusan untuk ngilangin jubahnya itu nice. Jadi formnya itu jadi berasa lebih slim teman-teman ya. Dan warnanya itu yang jadi biru juga berasa jadi seger. Jadi buat tema Cerberusnya itu dapat ya dari anjing kepala 3 yang ada di bagian helmet dan juga cakar yang ada di bagian tangannya. Tapi untuk bagian bulan kan mestinya itu ada di bagian tengah dadanya teman-teman ya. Jadi ya kategori kosmiknya itu ada di dadanya si Magedo gitu. Ya di sini cuman diganti warna aja dari oranye menjadi biru. Jadi sama dengan si bagian desan yang cuman di repaint jadi warna biru. Mestinya kan ya bulan sabit dong ya. Kalau misalkan mau lebih effort gitu ya, di tengah dadanya bulan sabit warna biru gitu ya. Ya tapi tetaplah untuk overall form ini menurut Ana oke. Itu sih keresahan Ana doang sedikit teman-teman ya. Kalau andai kata mereka bisa lebih effort, diganti gitu bagian dadanya jadi kayak bentuk sabit bulan dan warna biru, itu lebih nice teman-teman. Ya semoga masih ada lagi variasi form dari si Magedo ini ya. Jadi udah 2 sejauh ini, dua-duanya nice ya. Jadi berlanjut ke fight-nya yang juga mantap pastinya. Jadi fighting style-nya berasa jadi lebih hand-to-hand combat banget ya. Apalagi ada kemampuan bisa mainin gravitasi juga yang membuat si musuh itu melambat. Jadi ini kemampuan bulannya lah bisa dibilang ya. Jadi ala-ala gravitasi di bulan ya. Tapi dari segi kelogisan ya gimana ya. Cuman variasi form aja tapi bisa mengungguli Kloto yang bisa dibilang udah super kuat juga tuh yang sekarang ya. Jadi di lokasi yang sama, Hotaru itu sibuk menghimbau si Zukyu Empire biar jangan kalah ya. Jadi positifnya orang-orang itu tetap bahagia walaupun energi mereka itu pada terkuras. Jadi karena bacot no jutsu dari si Hotaru, Zukyu Empire itu bisa terbebas dari jeratan rantainya si Kloto. Dan pastinya ya proses pembuatan bulan hatinya juga ya jadi berhenti lagi teman-teman. Nah bagian selanjutnya yang agak kocak-kocak sedikit sih ini ya, dimana Zukyu Empire itu bekerja sama dengan si Hotaru yang udah berubah ke Super Gachard Cross X-Rex ya. Terus juga dimana kartunya itu dimasukkan ke si X Gachalibur dan dipakai untuk nebas. Jadi ini seperti yang diperlihatkan di preview teman-teman ya. Ya emang sesuai bayangan, tebasannya itu bukan ngasih damage, tapi tebasan untuk membuat terzukyun-zukyun ya. Dimana X Gachalibur yang udah dimasukin kartu Zukyu Empire itu dan ditebas oleh Hotaru ke si Kloto, bukan membuat si Kloto itu terzukyun-zukyun atau jatuh cinta,
Tapi malah dua Keminya di sini yang langsung terzukyun-zukyun ya. Si Saber Liger sama si Kamantis tadi. Waduh, nggak kebayang juga tuh ya kalau si Kloto, si cewek yang notabene galak gitu ya, tiba-tiba terzukyun-zukyun ya. Jatuh cinta. Soalnya kan Ana selalu lihat si Miyahara Kanon ini aktingnya ya gimana ya, selalu tegas, selalu galak gitu ya. Dari zaman Amazon juga kan seperti itu ya. Jadi ya karena dua Kemi tadi udah jatuh hati, ini yang membuat bentuk Malgam si Kloto ini tuh seperti kayak ke-stun gitu ya, terhenti gitu gerakannya ya. Dan dilanjut langsung ke finishingnya, di mana Magedo Moon Cerberus itu mengeluarkan Rider Kick yang benar-benar paten banget menurut Ana ya. Bahkan Ana lebih suka Rider Kicknya yang ini dibanding yang Sun Unicorn yang di debutnya waktu itu ya. Jadi kalau Sun Unicorn waktu itu kan kayak, hah? Lu udah nendang gitu. Kalau ini tuh kerasa gitu damage-nya ya, karena nendangnya itu berkali-kali guys ya. Ditambah Hotaru juga berubah lagi jadi Fire Gachard ya. Dan Rider Kick barengan sama Magedo untuk mengalahkan Malgamnya si Kloto ini ya. Jadi Rider Kick bareng nih ya, Rider utama dan juga second ridernya. Ya jelas udah pasti kalah lah itu ya si Kloto ya. Jadi detail kecil yang keren di sini ekspresi Sabimaru menurut Ana ya. Jadi pas dia itu ngelihat Rider Kick dari si dua rider ini. Jadi saking kayak kencengnya gitu ya Rider Kicknya, saking powerfulnya sampai kayak mau terhempas gitu ya. Jadi ekspresinya bagus banget ya. Jadi karakter yang digambarkan Ansos, dideskripsikan introvert seperti itu, tapi oke banget soal ekspresi-ekspresi seperti ini ya. Dari kemarin loh Sabimaru ya. Tentu semua ya berakhir dengan damai teman-teman ya, dengan Zukyu Empire itu yang mengembalikan semua energi orang-orang ya. Jadi udah deh, habis ini Zukyu Empire itu ya menetap aja itu di tempat tumbukan-tumbukan kartunya Hotaru ya. Jadi ada bagian lucu juga di akhir episode ini, di mana Hoppawan juga sampai terzukyun-zukyun sama Zukyu Empire ya. Sampai-sampai membuat si Hotaru itu cemburu. Dan ya di belakang ada ekspresi Rinekudo yang kayak, dia tuh cemburu sama Kemi gitu ya. Jadi si Hoppawan juga jadi ngejutekin si Hotaru ya. Jadi suaranya lucu aja, Hoppa. Lucu gitu ya suara ngejutekinnya. Nah kita juga diperlihatkan ke Mbak Yua, yang pacarnya itu ngajak dia itu balikan lagi. Pacarnya ternyata macam playboy gitu ya. Jadi ya mukanya juga mirip Banjo Ryuga kalau Anda lihat ya. Jadi ngajak balikan dengan janji-janji gombal, katanya nggak bakalan nyakitin si Yua lagi ya. Tapi di sini si Mbak Yua itu nolak karena inget dengan perkataan si Zukyu Empire. Kalau Yua ini tuh berhak dapat kebahagiaannya sendiri dari lahir. Nah udah deh, episode ini diakhiri dengan cewek happy ala-ala dorama gitu ya. Jadi ke kubunya Gurion, setelah kekalahan dari Kloto ini tentunya ya Gurion kecewa. Tapi kayak bukan kekecewaan yang gimana banget gitu ya. Jadi kayak cuman, oh lu gagal. Oh, jangan-jangan lu terzukyun-zukyun ya. Udah gitu aja guys ya. No punishment atau apa gitu ya yang memperlihatkan kengerian Gurion sedikit ya. Ini Ana agak kecewa sih di bagian ini ya. Mungkin kalau Atropos yang gagal mungkin ya disayang-sayang lagi ya. Nah, tapi kubu Gurion di sini akan langsung masuk ke rencana besar mereka yang berikutnya. Salah satunya adalah merebut semua dari kubunya Hotaru. Kalau ini maksudnya untuk merebut semua Kemi Card dan juga equipment Hotaru juga bisa sih ya. Pokoknya di sini konteksnya adalah merebut semuanya. Dan kedua, lanjut juga di mana di sini Minato Sensei masih diberikan kepercayaan dengan diberikan Dread Driver dan juga Unicorn Repli Kemi Card ya. Kalau yang lihat preview ya pasti udah tahu teman-teman ya, nanti Kamen Rider Dread akan naik level menjadi Kamen Rider Dread Type 01 ya. Jadi ya bagian kubu Gurion ini tuh ditutup dengan wajah-wajah ngeri dari para karakternya. Jadi pertama dari Gurion ya teman-teman ya, agak ngeri juga pas dia lagi nuangin apa tuh ya. Terus Lachesis yang senyumnya juga menyeramkan sekali. Dan Minato Sensei yang mau tersenyum tapi kayak masih ragu gitu ya dan dihantui dengan rasa takut ya. Jadi ujung-ujungnya jadi kayak muka nahan boker pak. Nah apa berikutnya itu sudah akan jadi ujung dari pengkhianatan Minato Sensei kah? Nah makanya mimik mukanya ya yang dia tunjukkan kepada kita ya seperti itu gitu ya. Jadi ada rasa takut teman-teman ya, dan juga ragu mungkin ya. Jadi setelah cooldown 2 episode teman-teman ya, episode 22 dan juga episode 23 ini, episode minggu depan akan serius lagi ya, dimana akan muncul Kamen Rider Iron Gachard dan juga Kamen Rider Dread Type 01. Jadi mau Ana bahas soal ini di video yang berbeda disertai dengan beberapa teori juga sebelum episode 24-nya nanti tayang. Jadi ditunggu aja guys. Ana pastikan bakalan seru tuh pembahasannya ya. Jadi walau tajuk 2 episode terakhir ini bisa dibilang fase cooldown, tapi menurut Ana ya belum cukup sih ya.
Jadi episodenya, terutama episode ini tuh terkesan banyak bagian yang mengulur-ngulur waktu, dan soal beberapa kelogisan dan juga detail juga ya, jadi nggak diperhatikan ya. Jadi PR lagi untuk anak tercinta dari Bapak Toshiki Inoue ya, yaitu Akiko Inoue yang menulis 2 episode terakhir ini, ya untuk bisa membuat cerita yang lebih lebih level up lah ya, dan terbungkus dengan rapih ya. Anda paham, soal penulis ya memang butuh regenerasi. Tapi dengan tajuk atau underline yang namanya penulis gitu ya, Akiko Inoue ini tuh udah dikasih kebebasan loh menurut Anda dengan stok 2 episode. Jadi agak beda nih sama episode kemarin yang memang harus fokus nih ke karakter Nekudo dengan debut si Kamarader Magedo-nya ya. Nah ini kan PR-nya ya cuma nyelipin debutnya si Magedo Moon Cerberus kan. Sisanya ya lu explore aja gitu ya. Apalagi temanya itu deket gitu sama yang sering diusung sama si bapak lu. Cinta-cintaan di sininya. Iya sangat terasa perbedaan kualitas dengan penerapan satu cerita 2 episode seperti ini sama si bapak Keiichi Hasegawa. Dimana kalau Bapak Keiichi Hasegawa itu selalu bisa bikin konflik dasaran dan konklusi itu yang benar-benar pakem dan juga kuat ya. Sampai berkali-kali Anda juga dibikin berkaca-kaca. Kayak episode Wrestler G lah, Sabo Needle lah ya. Ya emang gak sebanding lah bandingin penulis senior sama yang baru banget nyemplung ke perfilman ya. Tapi kan ini satu case dimana ada penulis yang berbeda di serial yang sama. Jadi kerasa lah lonjakan-lonjakannya tuh ya nggak nyaman gitu ya. Jadi itu aja pendapat yang mau Anda sampaikan juga di akhir bahasan ini. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Jadi ditunggu teman-teman ya. Gachard episode 24 Iron Gachard dan juga Dread Type 01. Sebelum itu ada video pembahasannya dulu ya, karena Anda mau menyampaikan beberapa teori dan cukup panjang juga. Jadi Anda nggak bisa selipin di sini karena takut terlalu panjang. Jadi biarkan video ini bahas-bahas episode 23 saja. Jadi ditunggu guys ya, Anda jamin bakalan seru, jangan lupa ramaikan juga. Dan diskusi sesuai konteks teman-teman ya. Jadi kita bahas untuk episode 23 kali ini, bagaimana menurut kalian debutnya Moon Cerberus, konklusi Zukyu Empire, silakan kalian komentar di bawah. Diskusi sesuai konteks. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.